Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Salam sejahtera buat kita semua. Nah, masih bertemu dengan saya Sandi ya di mata kuliah Personal Development. Nah, materi video kali ini yaitu terkait manajemen emosi. Jadi teman-teman, emosi ini berasal dari bahasa Latin ya, yaitu emover, yang berarti bergerak menjauh. Nah, arti kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dan dalam emosi. Nah, menurut Daniel Goleman ya, mengatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas. Nah, suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Nah, emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dalam diri individu ya. Sebagai contoh emosi, gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang sehingga secara psikologi terlihat tertawa. Kemudian emosi sedih mendorong seseorang berperilaku menangis. Nah, menurut Chaplin ya, dalam Safaria merumuskan emosi sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme, mencakup perubahan-perubahan yang disadari, nah, yang mendalam sifatnya dan perubahan perilaku. Nah, emosi cenderung terjadi dalam kaitannya dengan perilaku yang mengarah, approach ya, atau menyingkir ya, avoidance terhadap sesuatu. Nah, perilaku tersebut pada umumnya disertai adanya ekspresi kejasmanian sehingga orang lain dapat mengetahui bahwa seseorang sedang mengalami emosi. Jika seseorang mengalami ketakutan, mukanya menjadi pucat. Nah, jantungnya berdebar-debar. Jadi adanya perubahan-perubahan kejasmanian sebagai rangkaian dari emosi yang dialami oleh individu yang bersangkutan ya. Dapat disimpulkan bahwa emosi adalah suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis dalam serangkaian kecenderungan untuk bertindak terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu, mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya, dan perubahan perilaku pada umumnya disertai adanya ekspresi kejasmanian. Selanjutnya macam-macam emosi ya. Jadi beberapa tokoh mengemukakan tentang macam-macam emosi. Nah, antara ini ada Descartes ya, J.B. Benson dan Goleman. Kemudian ada menurut Descartes, emosi terbagi atas desire ya, hasrat, benci, dan sedih atau duka. Kemudian heran, cinta, dan kegembiraan ya. Sedangkan J.B. Watson menemukan 3 macam emosi, yaitu ketakutan, cinta, ya, dan kemarahan. Mayer dalam Goleman ya menyebutkan bahwa seorang cenderung menganut gaya-gaya khas dalam menangani dan mengatasi emosi mereka, yaitu sadar diri ya, tenggelam dalam permasalahan, dan pasrah. Melihat keadaan itu, maka penting bagi setiap individu memiliki kecerdasan emosional agar menjadikan hidup lebih bermakna dan tidak menjadikan hidup yang dijalani menjadi sia-sia. Nah, selanjutnya proses terjadinya emosi. Nah, proses kemunculan emosi melibatkan faktor psikologis maupun faktor fisiologis. Nah, kebangkitan emosi kita pertama kali muncul akibat adanya stimulus atau sebuah peristiwa yang bisa netral, positif, atau negatif. Nah, stimulus tersebut kemudian ditangkap oleh reseptor ya kita, lalu melalui otak. Nah, kita menginterpretasikan kejadian tersebut sesuai dengan kondisi, pengalaman, dan kebiasaan kita dalam mempersepsikan sebuah kejadian. Interpretasi yang kita buat kemudian memunculkan perubahan secara internal dalam tubuh kita ya teman-teman. Perubahan tersebut misalnya napas tersengal, mata memerah, keluar air mata, dada menjadi sesak, perubahan raut wajah, intonasi suara ya, kemudian cara menatap, dan perubahan tekanan darah kita mungkin dan lainnya. Nah, pandangan teori kognitif menyebutkan emosi lebih banyak ditentukan oleh hasil interpretasi kita terhadap sebuah peristiwa. Nah,
kita bisa memandang dan menginterpretasikan sebuah peristiwa dalam persepsi atau penilaian negatif. Nah, tidak menyenangkan, mungkin menyengsarakan, menjengkelkan atau mengecewakan. Persepsi yang lebih positif seperti sebuah kewajaran ya, hal yang indah, sesuatu yang mengharukan atau membahagiakan. Nah, interpretasi yang kita buat atas sebuah peristiwa mengkondisikan dan membentuk perubahan fisiologis kita secara internal. Nah, ketika kita menilai sebuah peristiwa secara lebih positif, maka perubahan fisiologis kita pun menjadi lebih positif. Nah, kemudian teori emosi ya. Jadi para ahli menggunakan beberapa teori dalam upaya menjelaskan timbulnya gejala emosi. Nah, seperti yang pertama itu ada teori emosi dua faktor ya, Schachter dan Singer. Teori ini dikenal sebagai teori yang paling klasik yang berorientasi pada rangsangan. Nah, reaksi fisiologik dapat saja seperti hati berdebar, tekanan darah naik, napas bertambah cepat, kemudian adrenalin ya dialirkan dalam darah. Nah, jika rangsangannya menyenangkan seperti diterima di perguruan tinggi idaman, emosi yang timbul dinamakan senang. Sebaliknya, jika rangsangan membahayakan, misalnya melihat ular berbisa ya, emosi yang timbul dinamakan takut. Nah, selanjutnya teori emosi James Lange ya. Jadi teori ini menjelaskan bahwa emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap berbagai rangsangan yang datang dari luar. Nah, jika seseorang misalnya melihat harimau, reaksinya adalah peredaran darah makin cepat karena denyut jantung makin cepat, paru-paru lebih cepat memompa udara. Nah, respon tubuh ini kemudian dipersepsikan dan timbullah rasa takut. Rasa takut timbul oleh hasil pengalaman dan proses belajar. Orang bersangkutan dari hasil pengalamannya telah mengetahui bahwa harimau adalah makhluk yang berbahaya. Karena itu, debaran jantung dipersepsikan sebagai rasa takut gitu. Selanjutnya ada teori emosi ya, emergensi Cannon ya. Teori ini menyatakan emosi timbul bersama-sama dengan reaksi fisiologik. Teori Cannon ini kemudian diperkuat oleh Philip Bird ya, sehingga kemudian lebih dikenal dengan teori Cannon-Bird atau teori emergensi. Nah, teori ini mengatakan pula bahwa emosi adalah reaksi yang diberikan oleh organisme dalam situasi darurat atau emergensi. Nah, teori ini didasarkan pada pendapat bahwa ada antagonisme ya antara saraf-saraf simpatis dengan cabang-cabang kranial dan sakral daripada susunan saraf otonom. Jadi, kalau saraf-saraf simpatik aktif, saraf otonom non-aktif dan begitu sebaliknya. Kemudian selanjutnya manajemen emosi ya. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan emosi adalah suatu proses ya. Jadi menurut KBBI, pengelolaan emosi adalah suatu proses, cara dan perbuatan untuk mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus dan mengatur. Nah, Goleman ya, menurut Goleman pengelolaan emosi adalah kemampuan untuk mengatur perasaan, menenangkan diri, melepaskan diri dari kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan dan tujuan untuk keseimbangan emosi. Nah, di sini ada beberapa poin penting ya untuk manajemen emosi ya. Di sini menurut Goleman itu memperluas kecerdasan emosional menjadi 5 kemampuan utama, yaitu yang pertama mengenali emosi diri. Nah, mengenali emosi diri merupakan suatu kemampuan untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Nah, hal ini menyebabkan individu menyadari emosi yang sedang dialami serta mengetahui penyebab emosi tersebut terjadi serta memahami kuantitas, intensitas, dan durasi emosi yang sedang berlangsung ya. Nah, kesadaran akan intensitas emosi memberi informasi mengenai besarnya pengaruh kejadian tersebut pada individu. Nah, intensitas yang tinggi cenderung motivasi individu untuk bereaksi, sedangkan intensitas emosi yang rendah tidak banyak mempengaruhi individu secara sadar gitu. Kesadaran akan durasi emosi yang berlangsung membuat individu dapat berpikir dan mengambil keputusan yang selaras dalam mengungkapkan emosinya. Kemampuan mengenali emosi diri merupakan dasar dari kecerdasan emosional.
Para ahli psikologi menyebutkan kesadaran diri sebagai metamode, yakni kesadaran seorang akan emosinya sendiri. Nah, di sini ada menurut Mayer ya mengatakan bahwa kesadaran diri adalah waspada terhadap suasana hati maupun pikiran tentang suasana hati. Bila kurang waspada, maka individu menjadi mudah larut dalam aliran emosi dan dikuasai oleh emosi. Ketidakmampuan itu mencermati perasaan kita yang sesungguhnya membuat kita berada dalam kepuasan perasaan. Nah, sehingga tidak peka akan perasaan yang sesungguhnya yang berakibat buruk bagi pengambilan keputusan masalah gitu. Nah, kesadaran diri memang ya belum menjamin penguasaan emosi, namun merupakan salah satu prasyarat penting untuk mengendalikan emosi sehingga individu mudah menguasai. Selanjutnya mengelola emosi ya. Jadi mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat dan selaras. Sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu gitu. Nah, individu dapat mengungkapkan emosinya dengan kadar yang tepat pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat gitu. Tujuan pengendalian diri ini adalah keseimbangan emosi, bukan menekan emosi ya. Nah, karena setiap perasaan memiliki nilai dan makna sendiri. Menjaga agar emosi yang merisaukan tetap terkendali merupakan kunci menuju kesejahteraan emosi. Nah, emosi berlebihan yang meningkat dengan intensitas yang terlampau lama akan mengoyak kestabilan kita gitu. Nah, kemampuan ini mencakup kemampuan untuk menghibur diri sendiri ketika ditimpa kesedihan, melepaskan kecemasan ya, kemurungan atau ketersinggungan dan akibat-akibat yang ditimbulkan serta kemampuan untuk bangkit dari perasaan-perasaan yang menekan. Orang-orang yang buruk kemampuannya dalam keterampilan ini akan terus-menerus bertarung melawan perasaan murung. Nah, sementara mereka yang pintar dapat bangkit kembali dengan jauh lebih cepat dari kemerosotan dan kejatuhan dalam kehidupan. Nah, kemudian selanjutnya memotivasi diri sendiri. Nah, prestasi harus dilalui dengan dimilikinya motivasi dalam diri individu, yang berarti memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati, serta mempunyai perasaan motivasi yang positif, yaitu antusiasme, gairah, ya, optimis, dan keyakinan diri. Keterampilan motivasi diri ini memungkinkan terwujudnya kinerja yang tinggi dalam segala bidang. Nah, orang-orang yang memiliki keterampilan ini cenderung lebih jauh produktif dan efektif dalam hal apapun yang mereka kerjakan. Gitu. Nah, selanjutnya mengenali emosi orang lain ya, dari sisi empati. Nah, kemampuan untuk mengenali emosi orang lain disebut juga empati. Ya. Empati adalah dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang. Gitu ya. Nah, empati dibangun berdasarkan pada kesadaran diri. Nah, jika seseorang terbuka pada emosi sendiri, maka dapat dipastikan bahwa ia akan terampil membaca perasaan orang lain. Nah, sebaliknya, orang yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan emosinya sendiri dapat dipastikan tidak akan mampu menghormati perasaan orang lain. Nah, di sini ada Goleman mengatakan bahwa kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau peduli ya menunjukkan kemampuan empati seseorang. Nah, individu yang memiliki kemampuan empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan orang lain sehingga ia lebih mampu menerima sudut pandang orang lain. Nah, peka terhadap perasaan orang lain dan lebih mampu untuk mendengarkan orang lain. Nah, Rosenthal dalam penelitiannya menunjukkan bahwa orang-orang yang mampu membaca perasaan dari isyarat nonverbal lebih mampu menyesuaikan diri secara emosional, lebih populer, lebih benar bergaul, dan lebih peka. Kemudian ada Novsky ya, ahli psikologis menjelaskan bahwa anak-anak yang tidak mampu membaca atau mengungkapkan emosi dengan baik akan terus-menerus merasa frustasi. Nah, seseorang yang mampu membaca emosi orang lain juga memiliki kesadaran diri yang tinggi tentunya. Nah, semakin mampu terbuka pada emosi sendiri, mampu mengenal dan mengakui emosinya sendiri, maka orang tersebut mempunyai kemampuan untuk membaca perasaan orang lain.
Nah, selanjutnya membina hubungan ya, jadi sosial lah. Seni dalam membina hubungan dengan orang lain merupakan keterampilan sosial yang mendukung keberhasilan dalam pergaulan dengan orang lain. Nah, kemampuan dalam membina hubungan merupakan suatu keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan antara pribadi. Nah, keterampilan dalam berkomunikasi merupakan kemampuan dasar dalam keberhasilan membina hubungan. Nah, individu sulit untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan sulit juga memahami keinginan serta kemauan orang lain. Nah, orang-orang yang hebat dalam keterampilan membina hubungan ini akan sukses dalam bidang apapun. Nah, orang berhasil dalam pergaulan karena mampu berkomunikasi dengan lancar pada orang lain. Orang-orang ini populer dalam lingkungan dan menjadi teman yang menyenangkan karena kemampuannya berkomunikasi. Nah, ramah tamah, baik hati, hormat, dan disukai orang lain dapat dijadikan petunjuk positif bagaimana perawat mampu membina hubungan dengan orang lain, gitu ya, atau kita mampu membina hubungan dengan orang lain. Sejauh mana kepribadian kita berkembang dilihat dari banyaknya hubungan interpersonal yang dilakukan. Apabila individu tidak memiliki keterampilan semacam ini, ya dapat menyebabkan seseorang seringkali dianggap angkuh, ya, mengganggu atau tidak berperasaan. Nah, inti dari ini yaitu kesimpulannya ya, emosi adalah suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian cenderungan untuk bertindak terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu, mencakup perubahan yang disadari ya, yang mendalam sifatnya, dan perubahan perilaku pada umumnya disertai adanya ekspresi kejasmanian. Nah, beberapa tokoh mengemukakan tentang macam-macam emosi, antara lain ada Descartes ya, J.B. Wilson, dan Daniel Goleman. Nah, menurut Descartes ya, emosi terbagi atas hasrat, benci ya, kemudian ada sedih atau duka, heran, cinta, dan kegembiraan. Sedangkan J.B. Wilson mengemukakan 3 macam emosi, yaitu ketakutan ya, fear, kemudian kemarahan, love ya, atau cinta, kemudian cinta. Nah, Daniel Goleman mengemukakan beberapa macam emosi yang tidak berbeda jauh dengan kedua tokoh di atas, yaitu amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel, dan malu. Nah, proses kemunculan emosi melibatkan faktor psikologis ya, maupun faktor fisiologis. Nah, kebangkitan emosi kita pertama kali muncul akibat adanya stimulus atau sebuah peristiwa yang bisa netral, positif, maupun negatif. Nah, stimulus tersebut kemudian ditangkap oleh reseptor kita lalu melalui otak ya. Nah, kita menginterpretasikan kejadian tersebut sesuai dengan kondisi pengalaman dan kebiasaan kita dalam mempersepsikan sebuah kejadian. Nah, interpretasi yang kita buat kemudian memunculkan perubahan secara internal dalam tubuh kita. Nah, perubahan tersebut misalnya napas tersengal, mata memerah, ya, keluar air mata, dada menjadi sesak, perubahan raut wajah, intonasi suara, ya, cara menatap, dan perubahan tekanan darah kita. Para ahli menemukan beberapa teori dalam upaya menjelaskan timbulnya gejala emosi, ya, yaitu antara lain teori emosi 2 faktor, ya, menurut Schaefer dan Singer, ya, teori emosi James Lange, kemudian teori emosi ya, emergensi dan Cannon, ya. Sedangkan pengelolaan emosi adalah suatu proses, cara, dan perbuatan untuk mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, dan mengatur. Nah, jadi itu ya teman-teman materi terkait manajemen emosi ya. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya dalam video yang akan datang. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Thank you.